Lagi didoain. Nah ini nih yang kerasukannya. Lagi tiduran kan? Iya. Kami lagi bergotong royong untuk membenarkan sampan yang sudah karam atau terbengkalai yang sudah seminggu terdampar di desa Kuala Besar. Nah yang terakhir nih sampai Pak Yusuf kalah usul udahlah kalau pemerintah atau masyarakat lokal itu nolak, juga saya yang nanggung. Oh. Oke, setuju nggak Anda kalau seandainya diberikan misalnya Aceh Besar harus bertanggung jawab misalnya lahan 12 hektar seperti yang diungkapkan Yara? Orang Aceh sendiri buat dapat lahan di Aceh aja susah gitu. Nyomang santai people. Kembali selanjutnya dan Mamang dan juga si Abu temennya Musang. dua tapi mangkok in here always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Oke, Bu, si Abu biar in frame nih nyoh. Today ada update soal Rohingya. Sesuai janjikan kemarin kita nggak akan terus-terusan gitu ngomongin Rohingya. Cuman kalau ada update yang penting mesti kita up gitu ya nyoh. Ini ada nih nyoh menarik nih nyoh, meluncur. Cus. Nyoh, Yes. ada dua info update hari ini. Yang pertama ini mama mau kasih nggak habis pikir, sumpah santai people Apa bener-bener tuh? tidak habis pikir. Heboh pengungsi Rohingya rame-rame kerasukan. Ah, Ternyata Rohingya bisa kesurupan massal juga ya. Tapi ya tuh gimana, tolonglah. Captionnya cuma gini doang ya, heboh pengungsi Rohingya rame-rame kerasukan. Ada apa? Tidak menjelaskan penyebab kerasukannya, apakah dia ngelamun ataukah dia kencing sembarangan, tidak numpang-numpang Oh, permisi iya, atau bener, kayak bener. macam. Kan maksudnya kan ada yang apa ya? iya. Bisa dikaitkan gitu dengan kayak oh iya dia masuk ke ini daerah pepohonan, kencing sembarangan, Iya, iya, iya. nebang-nebang pohon Biasanya sembarangan. begitu Iya kan? kan, Iya, identik iya. dengan seperti itu kan. Ini nggak ada penjelasan, cuman pengungsi Rohingya rame-rame kerasukan. Cegi-cegi people. Play. Ini bisa kita lihat nih, lagi didoain. Nah ini nih yang kerasukannya. Lagi tiduran kan? Iya. Tuh digitu-gituin tuh. Itu beneran kerasukan Nggak tahu. Atau- Itu dilempar-lempar air tuh apa tuh? dikasih minum. Iya, kasih minum. Atau jangan-jangan ini aja dia kali kecapean, kehausan kali. Tapi tidak ini ya, Apa? tidak yang wah, aing mau gitu. Enggak ya. dong, enggak dong. Disiram. Tapi digelitikin harusnya mah ya. Kalau dia merasa kegelian ya kan berarti bohong lu gitu. Cuman aku apa ya? Ini ada lebih dari satu tuh. Wah ini yang meronta-ronta nih Nyo. Nah yang sebelah sini mungkin udah sadar terus ngeliat, loh kok yang ini nggak kayak gitu ya? Orang pada ngeliatin ke situ kan, loh kok beda ya gitu. Apa gimana? Nggak tahu juga ya. Lanjut lagi nih. Lanjut.
Ini kan di tempat penampungan yang waktu itu digeruduk mahasiswa ya? Iya, iya. Balai Meseraya Meseraya Iya, Aceh. iya kan? Heeh. Apa ya? Aku masih mikir apa ya motivasi mereka. Sebelum dilanjutin, Mm-mm. aku masih mikir apa ya? Ini kita ngambil point of view kalau misalkan mereka ini ternyata cuma gimmick ya. Iya, iya. Berarti kan kalau kita anggapannya cuma gimmick, berarti mereka cuma pura-pura doang ya. Iya. Ya, motivasinya apa? Apakah untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak gitu dengan asumsi orang-orang bakal mikir wah tempatnya angker nih Iya, gitu. iya, iya. Aku mikir ke situ sih. Tapi kalau misalkan tempatnya tidak angker dan memang dipergunakan gitu, memang suka digunain tempatnya, itu kan sedikit banyak menyinggung warga sekitar enggak ya sih? Iya, iya, iya. Maksudnya itu tempat perasaan kagak angker deh. Iya, bener. Enggak? Iya, iya. Tapi kalau misalkan ini beneran, apa triggernya? Aku baru tahu loh, orang luar apa ya? Ya biasa kayak orang yang sering kesurupan di Indonesia aja ke luar negeri nggak kesurupan setan luar negeri gitu. Iya. Iya nggak? Heeh. Di samping kesurupan bener apa enggak itu kan hal yang lain lagi. Heeh. Ini kan dia kesurupan di Indonesia. Nah, hantunya hantu apa? Kalau hantu Indonesia dari tadi tidak apa ya? Tidak Nggak ngomong mendengar pakai bahasa raungan. Indonesia. Aing maung, minta kopi gitu. Iya, iya, Iya nggak? Biasanya Heeh. seperti itu kan. Heeh. Itulah yang bikin akhirnya netizen pada ini mah gimmickan doang nih kayak gini komennya nih. Dari Siantar Sangata, sudah acting katanya, hantu aja takut lihat mereka, biar dipindahkan ke tempat yang layak tuh, jangan percaya. Nah, asumsinya mirip-mirip. Iya, iya, iya. Terus ada juga yang membenarkan ya dari Anita Ahmad. Di situ kan bekas gedung kosong dulu. Kalau nggak salah bekas sekolah, ceritanya gedung itu berhantu kalau nggak salah. Ya, berarti mungkin satu people yang kebetulan tahu daerah sini, terus juga yang satu people yang suka diskusi informasi ya soal Rohingya mungkin bisa dikonfirmasi. Iya. Bener nggak sih apa tempatnya angker gitu? Kok bisa dibilang masal ini kan? Tadi kan dilihat Iya, ada beberapa iya, orang benar. yang kerasukan gitu. Tolonglah. Atau balik lagi memang sebenarnya kesurupan, tapi ya karena entah pipis sembarangan atau apa bisa juga kan. Tapi baru dengernya ceritanya kayak bule nih. Bule kurang liar apa di mari gitu, kayak nggak pernah kesurupan. Aing mau. Iya sih. Aing kenyata mau tidak kan? Iya sih. Ini kalau gimmick doang tujuannya apa? Kalau asumsiku, mohon maaf ini mah pendapatku ya. Ya tujuannya biar ditempatkan di tempat yang lebih layak gitu. Iya. Karena kan kalau nggak salah ini udah mau sampai batas waktu yang ditentukan untuk tinggal di sini gitu. Kalau nggak salah mereka akan dipindahkan ke gedung PMI apa nanti kita ada videonya juga. Tapi jadi sebuah keanehan aja gitu. Kayak ini diangkat nih pas ini di berita internasional nih. Iya. Pengungsi Rohingya kesurupan diduga disimpan ditaruh di tempat penampungan yang tidak layak. Tidak layak. Angker, yang berhantu sudah segala macam. kosong gitu ya. Udah pasti. Lanjut lagi coba. Lanjut. Tuh 1, 2 sebelah sono 3. Kan biasanya nih ya kalau kita ikutin orang-orang lama tuh kan yang pikiran suka kosong, suka ngelamun. Nah kemungkinan mereka ngelamun kenapa dak? San bobo mulu. Mungkin baru bangun tidur masih ngelamun gitu Bang. Atau nggak kebagian makan kali ya, apa gimana, nggak ngerti juga. Ini coba kita percepat aja ya. Soalnya ini sudah berjalan 4 menit kayak belum ada titik terang. Maksudnya tuh malah ngamuk.
alasannya bisa kesurupan kan bisa komunikasi ya. Saya tidak suka dengan dia. Iya. Dia mengotori tempat saya. Segala Iya, macam, iya, segala iya, macam. iya. Ini sampai menit 4 menit 53 detik gitu ya dari kesurupan ini tidak ada komunikasi mau apa, kenapa kan bisa tanya mau ngapain, kenapa memasuk gitu kan. Ya cuman gitu Habis itu kasih doang. minum gitu. Mungkin maunya extra jos atau kayak gimana. Harus panggil ahli eksorsisme berarti ini ya. Ya bener apa enggak masih belum tahu ya, nggak bisa dipastiin juga. Cuman ya kalau waspadanya mah ya jangan sampai isu kesurupan ini dijadiin alasan untuk pindah tempat Iya, gitu. iya. Jangan sampai gitu karena kan hitungan durasinya udah mau habis nih di sini nanti dipindahin lagi gitu. Iya sih yang paling memungkinkan kalaupun ini gimmick ya itu nggak ada lagi kan kayak mau apa lagi Untuk gitu pindah kan. tempat itu karena Iya. kan biasanya diidentikan dengan tempatnya yang angker tidak nyaman gitu. Nah yang aku khawatirin naik lagi ke berita internasional kayak waktu mahasiswa Aceh itu kan naik ke berita internasional narasinya segala macem. Nanti ini narasinya Indonesia sengaja menempatkan Rohingya di tempat angker, tempat bekas ini bekas itu lah segala macam. Liar anjir. Kita ke nextnya aja. Nih ya, Yes. update kedua ada warga yang bergotong royong memperbaiki kapal Rohingya. Wih. Itu ya dengan tujuan ya tidak lain dan tidak bukan untuk bisa membantu memfasilitasi kembali. Jangan bilang nggak bisa, lu datang naik ini loh gitu kan. Iya kan katanya kesininya karena kapal rusak gitu Iya, ya. oke, berarti kita perbaiki ya. Kalau bukan tujuan kan, dibilangnya cuma transit, terus emang terpaksa di sini karena rusak, diperbaiki sama warga. Ada Iya. beberapa cuplikan sampai ibu-ibu pun katanya membantu. Wah. Nah ini yang pertama ceki-ceki people. Play. Udah ngelihat kapalnya kayak gini aku makin yakin, apalagi kemarin ada apa ya awak kapal yang menjelaskan kemungkinan untuk di apa samudra terbuka mas Lintas ngalangin. samudra. Heeh. Dengan kapal seperti ini kayaknya aduh Nggak agak bisa. sulit. Iya. Tapi di sini aku respect sih sama warga yang apa ya, nggak cuma demo-demo tolak-tolak doang, tapi kayak yuk gua kasih tindakan konkretnya nih. Alasan lo apa kapal rusak, gua benerin. Ntar kapal udah bener alasannya apa lagi gitu. Iya, jadi kelihatan nih emang apa kalau memang alasan ya alasan aja gitu mau di. Oh, kalau dikonekin sama yang tadi mungkin dia tahu wah kapal kita sedang dibenerin. Ayo kita pura-pura kesurupan. Seolah-olah nenek moyang yang tidak, jangan usir mereka, lindungi mereka gitu kali ya. Cuman begitu kesurupan, anjir ngomong nanaon aing lupa di briefing gitu meren. Nggak tahu liar. Nih yang kedua aja meluncur. Cus. Nih lanjutannya nih Nyo. Warga berupaya perbaiki kapal Rohingya untuk segera dipulangkan. Wih. Ceki-ceki wow. Play. Oke guys ya, Dikurasi. dari sebagian ada yang bantu limba guys. Ya buat sahabat, inilah kami lagi bergotong royong untuk membenarkan sampan yang sudah karam atau terbengkalai yang sudah seminggu terdampar di desa Kuala Besar. Jadi sana desa kami dari pengungsinya ada di pinggir sana guys ya. Jadi ini kami bersama-sama bergotong royong. Jadi sebagian desa Kuala Besar pemuda-pemudinya masih di jalan untuk gerak kemari. Jadi kita sama-sama bergotong royong. Ini jangan sampai. Oke guys, terima kasih infonya, nanti kita kabari kembali guys ya. Siap. Ini Mang, jangan sampai ini warga udah gotong royong, udah ngebenerin, udah ini itu, udah segala macem terus nggak bisa gitu nanti Iya, pulang. Aduh. Gak bisa, gak ada nakodanya. Ya karena kabur nakodanya ada aja ngelesnya. Aduh. Kumaha atuh ini teh. Tapi di sini aku respect sih warga bergotong Iya. royong benerin kayak mungkin ini buat pembuktian benar lu
di kesini cuman transit karena kapal lu rusak, coba gue benerin. Iya. Akankah lu ke negara tujuan yang lu maksud gitu tetap di sini? Iya. Mantap warga, mantap. Ini bapak-bapak sama pemudanya, ini ibu-ibunya meluncur. Cus. Nih ibu-ibu bantu support juga ya para bapak-bapaknya ceki-ceki people. Play. Ini ada lagu, audionya kita kecilin. Tuh. Ibu-ibunya memberikan semangat ya. Sama mungkin biasanya ibu-ibu bagian konsumsi. Wah ini tuh bahu-membahu nih mbak. Karena kan kebocoran ya. Gila ibu-ibu. Gila. Respect, mantap, dukung terus, kawal terus. Mohon maaf kita hanya bisa bantu lewat platform digital media untuk nge-up apa yang terjadi di sana, kondisinya seperti apa gitu ya. Respect terus, mantap. Tetap semangat. Tetap semangat. Kita kasih ke nextnya. Cus. Ninyo, ada update dari pers setempat ya yang ngasih info kalau kondisi etnis Rohingya pasca penolakan pemindahan ke gedung PMI kemarin. Jadi kemarin itu udah harusnya dipindahin, mungkin ada penolakan dari pemerintah setempat ya, penolakan pemindahan ke gedung PMI gitu. Jadi kalau mau cocokologi sama yang tadi, mungkin tadi itu bentuk demonya mereka. Kalau demo mogok makan salah, ya udah demo kesurupan gitu, biar mau nggak mau dipindahin kali ya. Karena ya biar di sini sudah tidak aman. Sudah gitu. tidak, iya. Coba kita lihat videonya. Play. Kondisi terkini Balai Seraya Aceh, etnis Rohingya masih tetap menunggu di lokasi karena mereka ditolak dipindahkan ke gedung PMI yang ada di Kota Banda Aceh. Aku kalau jadi wartawan di sana juga kayaknya bingung nyari footage yang pas ya timingnya ya. Karena kalau nggak lagi tidur, lagi makan, Lagi duduk aja. lagi duduk-duduk, lagi main gitu. Kayak aduh, gue nyari timing yang pas kapan ya buat ngambil footage-nya nih gitu. Sekarang nih, aduh lagi makan, sekarang lagi tidur, lagi makan. Yang akhirnya bersebar luas di sosial media tuh ya footage-nya ya kalau nggak lagi makan, lagi tidur, lagi main-main gitu. Iya, dan ya kayak mirip-mirip kayak gitu aja gitu kan, nggak ada yang beda gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Ya itulah, tidak ada pemandangan yang lain lagi selainnya lagi duduk-duduk, lagi makan, lagi tidur. Rebahan. Rebahan, makan, tidur, rebahan. Pusing. Jadi nggak salah juga kalau yang komennya pada seperti ini nih ya. Nih contohnya nih Marnili nih, enak banget ya hidup kalian ya, duduk tidur dapat makan 3 kali sehari. Penak ya, makan tidur kayak raja, enak betul, badok-badok terus, badok makan, enak kali, iya tuh. Jadi karena balik lagi, ya mungkin yang beredar di luar ya seperti ini, footage-nya gitu ya, mungkin wartawan setempat juga bingung, gua harus nyari timingnya kapan gitu. Iya, karena Sekali pada saat ibadah, itu pun pada saat di demo, dan itu pun tidak semuanya, hanya beberapa pria gitu kan. Iya. Jadi agak sulit gitu. Ya karena nggak ada kegiatan lagi kan, mereka nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin bisa pas kayak lagi olahraga gitu, push up, sit up, latihan muay thai gitu, boxing Ada gitu. waktu itu main batu. Iya kan, kalau nggak tidur, main, makan. Oh iya. Ya itu maksudnya tidak apa? Misalnya bantu warga setempat beres-beres, bersih-bersih gitu kan. Kalau kayak Melakukan pekerjaan sosial sebagai tanda terima kasih bahwa
Makasih loh. kalian sudah mau menampung saya sementara gitu. Iya, ini Lakukan mah ya. pekerjaan sosial gitu. Heeh. Ini mah baduk-baduk wae kalau kata komenannya mah. Kita ke next ya. Just, Ninyo. yes. Ini tambahan juga belak-belakan Pak Mahfud soal Rohingya JKT people. Play. Iya, itu masih jadi polemik. Kemarin aku lihat di community itu masih banyak yang mempertanyakan tentang hal itu. Status hukumnya kayak gimana, terus maunya dari pemerintah kayak gimana, dan itu masih masuk dalam wewenang Bapak kan? Saya dan saya masih yang nangani sampai sekarang. Iya kan kita lihat framing-framingnya tuh Pak kan di TV, kesannya Rohingya itu begini begitu, lebih ke negatif gitu loh Pak. Kalau dari fakta data yang Bapak punya sama status hukumnya gimana sih Pak? Sekarang ya kalau Mas Dene melihat beberapa tahun lalu ketika kasus Rohingya muncul, itu hampir seluruh rakyat Indonesia itu menyerukan agar orang Rohingya itu ditampung. Iya. Oke. Iya. Dulu isunya karena agama. Ini kan dari orang Islam juga, masa tidak bisa diterima? Pada waktu itu ya, kira-kira 7 tahun lalu kan ketika masuk. Nah, semula lancar aja. Tetapi begini, aturan hukumnya itu. Pada tahun 1951 itu ada sebuah konvensi PBB, International Convention tentang pengungsi, yang menyatakan di situ bahwa tidak boleh suatu negara itu menolak kalau ada pengungsi atau orang minta suaka. Oke. Atau mengungsi ke suatu negara harus diterima. Nah, Indonesia sebenarnya tidak terikat dengan Tidak konvensi itu. Tidak terikat karena Indonesia tidak Tanda menjadi tangan. bagian, tidak menjadi parti dari situ. Oke. Tidak terikat Indonesia kalau mau gitu. Nah, lalu dibentuk UNHCR, ya itu United Nations High Commission for Refugees, ya. Oke. Itu komisi untuk menangani Pengungsi lah. pengungsi, itu PBB yang punya. Nah, di situ sebenarnya Indonesia tuh kalau mau ngusir gitu aja boleh sebelum masuk ke zona ekonomi eksklusif. Iya karena kan tidak tanda tangan juga. Iya, tidak tanda tangan kecuali kalau sudah terlanjur masuk tampung sementara lalu kembalikan. Iya. Gitu. Tapi kalau mau ngusir gampang kok sebelum masuk. Tapi ini terlantung-lantung situ lama. Lalu kita punya diplomasi, kita tuh diplomasi kemanusiaan. Nah, lalu ditampung kan selama ini di beberapa tempat. Iya. Di Aceh, di Riau, di Sumatera Utara kan, di situ ditampung. Ini kok makin lama makin banyak. Rakyat kita sendiri protes, tapi tuntutan kemanusiaan terus berjalan gitu ya. Bahwa ini masalah kemanusiaan. Tetapi melalui Mas Denny saya ingin sampaikan ke masyarakat bahwa biaya untuk mereka makan itu ditanggung oleh PBB. Bukan kita yang menyediakan. Kita di APBN tidak ada, di APBD juga tidak ada. Itu PBB, tinggal klaim aja. Oh jadi banyak yang menyangka itu ditanggung oleh pemerintah gitu? Enggak. Pemerintah tidak nganggung itu. Kita melindungi aja. Oke. Dan itu ada yang sampai bertahun-tahun, sampai sekolah, sampai punya istri, sampai apa. Itu yang nanggung UNHCR tadi. Oh, menurut persetujuan tadi ya. Iya. Walaupun Indonesia sebenarnya tidak tanda tangan di Tidak situ. tanda tangan. Mereka itu Sorry dipotong dulu, kita mundur sedikit. Berarti biar clear ya. Tidak mana nih? Jadi banyak yang menyangka itu ditanggung oleh pemerintah gitu? Enggak. Pemerintah tidak nganggung itu. Kita melindungi aja. Oke. Dan itu ada Pemerintah tidak menanggung itu ya, bukan. Tapi tadi aku ngedenger kayak bilang tinggal klaim aja. Jadi kemungkinan besar kemarin yang di kontennya Bang Helmi bener tuh yang dia bilang ditalangin dulu. Nih dengerin nih. oleh PBB. Bukan kita yang menyediakan. Kita di APBN tidak ada, di APBD juga tidak ada. Itu PBB, tinggal klaim aja. Oh jadi banyak yang tinggal klaim aja gitu kan. Kemungkinan besar kan kayak reimburse gitu. Ini udah gue talangin nih, tinggal klaim gitu balik lagi. Karena kan seingat aku waktu di kontennya Bang Helmi dibilang juga kan kalau kita talangin dulu takutnya kelamaan nunggu klaimnya gitu. Masalahnya kan gak dijelasin juga setelah klaim tuh berapa lama tuh cair tuh. Iya benar. Iya. Soalnya kemarin verifikasi aja setahun ya. Iya. Ataukah dia setahun sekali ngasih budget, nih olah deh gitu atau kayak gimana, itu harus clear juga sebenarnya kan. Iya. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Oh jadi banyak yang menyangka itu ditanggung oleh pemerintah gitu? Enggak. Pemerintah tidak nganggung itu. Kita melindungi aja. Oke.
Dan itu ada yang sampai bertahun-tahun, sampai sekolah, sampai punya istri, sampai apa. Itu yang nanggung UNHCR tadi. Oh, menurut persetujuan tadi ya. Iya. Walaupun Indonesia sebenarnya tidak tanda tangan di Tidak situ. tanda tangan. Mereka itu tujuannya mau ke Australia, mau ke Malaysia dan negara-negara lain. Indonesia itu hanya tempat transit. Nah, di situ menopang juga masalah perdagangan orang. Karena seringkali mereka masuk ditampung itu 2 hari kemudian sudah pada menghilang. Ada yang bawa lewat laut, lewat sampan, lewat apa tuh dijual lagi ke negara-negara tujuan. Oke. Iya, jadi kasihan juga mereka nih. Maka demi kemanusiaan kita catat dulu. Tapi kok makin lama makin banyak. Iya. Makin lama malah Indonesia jadi tujuan karena dianggap ini penolong, tapi ternyata ada perdagangan orangnya. Oh, jadi awalnya bukan tujuan, cuma tempat transit. Iya, tempat transit. Karena kita di sini istilahnya menerima, lama-lama jadi tujuan. Lama-lama jadi tujuan. Tujuannya tuh yang banyak ke Australia. Australia sekarang nolak meskipun dia ikut tanda tangan tahun 51 di PBB. Nolak. Pokoknya kamu minta apa jangan sampai masuk ke Australia. Oh, saya kasih deh, tapi jangan masuk ya. Iya. Lalu dia nyumbang lewat UNHCR itu. Gitu kan. Pokoknya perlu apa jangan sampai masuk misalnya Australia. Cuma untuk status hukumnya yang terbaiknya maksudnya apakah membiarkan Rohingya tinggal atau kita harus menyuruh mereka pergi? Tidak, kalau kita lebih cenderung untuk tidak menerima karena juga kan meskipun tidak menjadi beban ekonomi menjadi beban sosial. Betul. Juga karena di antara mereka yang bertahun-tahun ini ya tidak punya status kewarganegaraan, Ya, menyulitkan mereka juga. menyulitkan. Terkadang juga mengganggu masyarakat sekitar, Nah, mencuri, ya kan, memperkosa banyak tuh. Walaupun tidak semua ya Pak ya? Iya, walaupun tidak semua. Iya, iya. Makanya menjadi beban itu. Cuma setiap kita rapat itu udahlah kita tegasi. Lalu bagaimana ya orang nggak punya tujuan lalu mau dibiarkan dilempar ke laut gitu aja, kan tidak sampai hati kan. Saya kita juga itu benar Pak. tidak sampai hati. Nah yang terakhir ini sampai Pak Yusuf kalah usul udahlah kalau pemerintah atau masyarakat lokal itu nolak, juga saya yang nanggung. Oh, Apa gedung Palang Merah Indonesia sudah tempati kami yang jaga, kami yang seluruhnya. Saya katakan bukan soal menanggung karena kita pun tidak perlu menanggung biaya, itu tinggal klaim aja ke UNHCR. Iya. Sementara aparat kita yang jaga digaji menurut yang rutin aja, yang dari kita sendiri ya memang punya gaji, tidak ada gaji khusus, tidak ada ini khusus. jadi keputusan terbaiknya mau diapakan Pak jadinya posisinya kayak gini? Sementara ini kita pakai menekankan pada diplomasi kemanusiaan, diusahakan untuk dikirim ke negara-negara partis yang tanda tangan itu. Tapi banyak yang nggak mau. Banyak yang tidak mau memang, karena semakin banyak. Tapi coba Anda bayangkan orang tidak punya status kewarganegaraan, kan kasihan ya. Kasihan. iya, yang harusnya tanda tangan, yang bertanggung jawab gitu. Tapi aku tadi setuju sih yang dari Pak Mahfud bilang saat dia bilang ada Pak JK mau ngasih tempatnya gitu untuk menanggung. Bukan masalah tempat. Bener juga sih, setuju. Masalahnya kita tidak menandatangani gitu. Jadi bukan kewajiban kita untuk membantu bertanggung jawab. Cuman ini kan based on diplomasi kemanusiaan. Iya. Gimana Santai People? Clear nggak tadi? Clear nggak? Clear. Clear Jadi, sebenarnya sih clear. di sini jadi jelas lagi ya Mang ya. Ha-ha. Kalau misalnya udah dibayarin nih dulu gitu, malah ngelunjak jadinya. Karena tadi dengan statement yang dibilang dulu tuh cuman transit doang sebelum ke negara tujuan. Yang sekarang akhirnya bergeser jadi negara tujuan si Indonesia itu, bukan negara transit. Yang tadi perihal duit juga, kalaupun ditalangin tapi tetap bisa klaim, kan tadi dibilang kan tinggal klaim aja. Cuman masalahnya yang belum jelas tuh proses pencairan klaimnya berapa lama gitu ya kan. Clear tuh ya, Santai People, clear gitu. Itu ini kasih videonya ke yang tadi kesurupan nih, Mus gitu. Apa Mus? Bos, ini. Oh, bos. Gitulah. Kita ke next ya. Just. Nih Nyoh, ada statement dari aktivis perempuan dari Aceh nih yang bersuara terkait penolakan terhadap Rohingya. Jiki People. Play.
Kalau menurut Yara sendiri yang bahwa jika ada yang menolak Rohingya bisa dipenjara 3 bulan. Itu berdasarkan dengan kepres bla 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 dan segala macam. Saya nggak bicara terkait dengan aturan hari ini, tapi kita bicara terkait dengan kearifan lokal kita di Aceh. Kalau masyarakatnya sudah menolak, apa kita harus paksakan? Oke, setuju nggak Anda kalau seandainya diberikan misalnya Aceh besar harus bertanggung jawab misalnya lahan 12 hektar seperti yang diungkapkan Yara? Orang Aceh sendiri buat dapat lahan di Aceh aja susah gitu. Apa itu tidak akan menimbulkan konflik baru dengan masyarakat? Coba pikirkan. Jadi Anda tidak setuju Saya nggak dengan sepakat. pernyataan Saya tidak Mas sepakat. Saparudin, Enggak, Yara? saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Karena itu justru akan menimbulkan konflik baru. Masuk akal sih, justru akan menimbulkan konflik-konflik baru sih. Betul. Karena balik lagi keinginannya kan untuk tidak di sini gitu. Ya, makin pelik ya, belum ada titik terang sampai saat video ini di-tag ya. 10 Januari 2024 ya, sudah tidak terasa dari November berjalan ya, dan pening, pala bapak pening, tolonglah. Dan lagi kalau balik ke omongan Pak Mahfud tadi kayaknya nggak mungkin masalah tempat ya. Iya, Karena kan, tadi juga kan ada yang apa yang kata Pak Mahfud, Pak JK bilang mau ngasih tempat dengan cuma-cuma, enggak, bukan masalah iya, itu. bukan masalah tempat. Masalahnya yang menandatangani yang harus bertanggung jawab, bukan kita gitu lah ya. Cuman ya karena balik lagi ke pentok kemanusiaan. Tapi kok aku bingung, yang menandatangani kok bisa ya ngambil sikap enggak, walaupun udah tanda tangan loh, enggak. Iya. Apa ya, dia diplomasinya bukan kemanusiaan apa? Masa kehantuan. Ngerti lagi lo, udah kita meluncur ke intermezzo aja, Nyo. Oke, luncur. Cus, Nyo. Yes. Kita buka dari Meng yang mupeng, ceki-ceki people. Play. Maksa loh. Kok bisa ya? Itu pangsit kan, kulit Iya. pangsit ya. Abu mau kulit pangsit begitu? Abu mau kulit pangsit? Hah? Susah sih Abu, susah. Iya, jadi kayak mau mana bagianku mana gitu. Dari gini dapatnya cuma suhu gitu. Apa dipegang-pegangin. Akhirnya gitu. Akhirnya ya salam. Kita kasih nextnya. Just. Iya, ada idola baru di pertiktokan duniawi ya, Meng ya. Nano namanya, ceki-ceki people. Play. Ketika Nano bisa bilang mama. Gimana? Ma. Lagi dong. Ma. Lagi? Ma. Kalau Abu bisa bilang mau. Kalau lagi nyiapin makanan mau tuh, dia ngeliat aja dari bawah, tolong lah. Kita kasih next ya. Just. Ninyo, Yes. kucing gemoy, ceki-ceki people. Play. Kayak capek banget, Iya, Meng. Kucingnya kayak gini. Gitu. Mukanya kayak bete terus menghela napas aja, lucu banget gitu doang, lucu sumpah. Tapi mukanya mirip siapa ya, Mang ya? Siapa? Kayak mirip siapa gitu. Mirip siapa? Aku gak tahu. Kayak mirip siapa gitu. Kayak nggak asing gitu mukanya, Mang. Oh, siapa coba satu people yang tahu mirip siapa, coba kasih tahu. komen. Mama nggak nge sumpah. Tuh Kita- kayak gitu capek gitu dia. Kita ke nextnya. Just. Ini Meng kenapa Nyo? Kenapa tuh? Ceki-ceki people. Play. Ditiup-tiup ya? Iya kayaknya. Tapi Abu kalau digituin, Mamang siap emang menampung bau mulutnya. Apa nggak bereaksi? Dia mah bodo amat. Abu mah kucing cuek, sumpah. Pusing. Kayak cuman Apa gitu doang? Gitu tolong doang. lah. Kita next ya. just. Nyo. Yes. Lastnya kita tutup dengan kucing kecintaan sejuta umat. Karena apa? Karena dia nggak takut air, nggak takut mandi. Iya, ceki-ceki people. Play. Tuh, malah seneng dia tiduran di situ. Gak panik ya. Biasanya kucing kena air kan kayak Iya. panik gitu. Tuh, Ya Allah. tuh sampai segitunya. Sampai merem-merem tuh. Tuh diangkat lah. Ya Allah. Loncengnya sampai diusap-usap tuh. Gak tau, kayak seneng aja kalau kucing nggak takut air tuh dimandiin ya. Iya. Abu Enak. tuh contoh bagus nonton Kok Abu. air anget ya? Iya kayaknya. Ngebul. Masuk sendiri dong. Bagus Abu nonton. Abu nonton biar dia tahu. Tuh. Tidurnya. Wah ditemenin tuh. Wah Allah.
Wah, ganteng banget habis mandi ya. Bu, jadi ganteng lo habis mandi, mau ya? Hah? Mau nggak? Hah? Nggak mau ya? Oke, kita ke super thanks aja Nyo, meluncur. Just. Yo, Yes. super thanks kita kali ini ada 3. Yang Three. pertama kita buka dari Saninata. Wah, Wih, ngeri nih. Saya takutnya Pak Alvin diciduk or didor katanya. Tolonglah jangan terlalu ekstrim Pak. Buat Nyomang saya salut deh. Saya perhatiin semua konten dibalas loh. Terima kasih Nyomang udah care ke Santuy People. karena balik lagi Santuy People yang bikin apa namanya channel kita hidup juga ya. Tolonglah, mantap. Nextnya ada dari Tuan Nugroho. Malam Kasaninata numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Wah, salut aja deh buat Bapak Alvin Lim, cocok kalau jadi Menko Polhukam buat tahun 2024 nih. Oh, berarti pengusir Rohingya bisa dilaporkan juga nggak itu dia? Itu mejanya seru banget. Apalagi umpan kucing S3P aja buat semuanya. Nextnya dari Hetty. Ikut ngomen ya Kak. Wiwowo nggak sama situ Mamang Nyonyo. Siapa yang ngasih kuota katanya. Iya itu kacau, lucu banget itu. Tapi keinginan dia untuk gak usah direk-rek lagi, ya udah kita Ya gak usah udah. rek-rek padahal dapat exposure gitu kan. Tolong, ini pasti Santuy People yang ngasih kuota gitu. Next ada dari Sanq numpang komen ya Kak Sani. Pak Alvin ini amat sangat berani menurut saya ya. Dengan statement dia kemarin semakin membongkar bobroknya hukum di Wakanda. Makanya mereka kalang kabut bikin sanggahan. Kalau emang gak seperti itu langsung panggil Pak Alvin, suruh tanggung jawab dan tuntut kalau emang tidak benar ya. Pak FS alergi, oh ya, kagak bisa bawa, ayo coba apa ya bahaya. Makanya numpang, sehat-sehat ya Nyomang, Abu dan Kasani, Ko Alvin, Santuy People semuanya, pokoknya Maya. Nextnya dari GS Pakai ban. Apa tuh WKWK jadi Nyonyo yang diubek-ubek. Sepanjang nonton cuma bisa mikir Nyimak aja katanya. gitu. Makasih Nyomang terus menyediakan konten dan pembahasan setiap hari. Sama-sama. Sejak ketemu Rode Santuy hampir nggak pernah nggak nonton, bahkan sampai maraton konten lama Wah. buat refresh berita-berita viral lama. Wih. Terima kasih banyak. Maya udah pertama saya takut kalau si Abu palanya ngalangin. Kalau ada warga yang bersuara kebenaran nasibnya seperti Oke, Aduh. semoga saja tidak ya. Next ada Winter Win. Winter Dia Wine. bilang dia bilang umurnya paling cuma tinggal 2 tahun karena sakitnya, makanya dia sudah tidak takut lagi. Iya, ya. pasti nonton juga kan di video yang di interview itu yang ada anaknya juga tuh di situ. Nextnya dari SS Channel sesuai dengan perkiraan Endang cabut surat kuasa dan video klarifikasi lagi di YouTube-nya dan video gagal maning son tolonglah. Nextnya Aji Suara. Wahaya dibaca katanya guys dikirim. Wayahnya wayah. Walah. Wayahnya dibaca udah dikirim 2 kali Nyonyo. Kue gelem karo aku enggak katanya ya. Wes lah komennya ngono wae. Kue gelem apa kue gelem? Mau enggak sama Nyonyo mau enggak sama aku katanya. Ya aku punya Nyonyo sudah punya. Siap dibak-bak kayaknya nih. Ada Aji Suara lagi. Wayahnya dibaca oke yang tadi gitu kan, sengaja aku buat bahasa biar kalian berdua saling tanya biar liur kita jadinya. Oh, kekirim 2 kali. Enggak emang udah dikirim 2 kali katanya. Oh iya. Dari Gian Septian, mohon izin numpang lapak kakak, izin ikut komentar buat Nyomang. Alhamdulillah akhirnya petinggi kita satu suara untuk hal seperti ini dalam untuk membela diri walaupun untuk kasus lainnya seperti Rohang karena bukan buat bela dah. SSC ini ya. Mangga sudah menongol berita tuh masalah tolonglah. Itu banget kakak situasi. Gak boleh, dia bilang udah gak boleh nge-react kontennya lagi. Iya, nanti Ya udah. masih iseng-iseng katanya. Habis. Padahal dapat exposure. Aduh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bercisam-cisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Dimek ya. Mamang dan juga si Abu yang udah kabur duluan. Gua Dua, Mamang cabut dulu dan ciao. ciao.